Mohon izin Profesor, izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Putri, Azhar Febriani, kelas D1, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab kembali jawaban yang saya jawab pada saat ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. Baiklah, kita menuju ke soalnya. Baik, soal yang pertama adalah coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam memahami konsep kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, A. Syarat terbentuknya sebuah negara. Selanjutnya, makna ideologi dalam terbentuknya sebuah negara. Selanjutnya, embrio terpecahnya negara Indonesia menjadi beberapa negara. Yang keempat, wawasan kebangsaan dari kepemimpinan presiden pertama hingga saat ini. Selanjutnya yang E, fenomena kerusuhan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, jelaskan tentang Indonesia sebagai tungku peleburan atau melting pot budaya besar Indonesia. Selanjutnya, pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan akan membawa saudara mempelajari sejarah perkembangan ilmu terkhusus aliran ilmu pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan akan membawa saudara untuk mempelajari perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government. Selanjutnya, saya akan menjawab dari soal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, syarat terbentuknya sebuah negara. Jadi, syarat terbentuknya sebuah negara merupakan unsur-unsur utama yang mutlak yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat berdiri dan diakui secara hukum internasional. Yang pertama, negara harus memiliki yang namanya rakyat yang bersifat tetap dan permanen. Rakyat ini adalah subjek utama negara yang menjalankan aktivitas sosial dan menjalankan sistem pemerintahan. Jadi, tanpa adanya rakyat yang menetap, negara tidak dapat berjalan dengan baik. Karena rakyat adalah pelaku utama dalam struktur pemerintahan serta penuh legitimasi negara. Rakyat juga harus memiliki kesamaan identitas seperti budaya, bahasa, dan sejarah yang menjadi dasar persatuan. Selanjutnya adalah wilayah. Jadi wilayah ini adalah tanah, perairan, dan ruang udara yang secara fisik menjadi tempat tinggal rakyat dan sumber kekuasaan negara. Wilayah harus memiliki batas yang tegas dan diakui secara internal maupun eksternal. Wilayah tersebut menjadi landasan material negara untuk menjalankan fungsi kekuasaannya dan melindungi kedaulatan dari gangguan pihak luar. Wilayah yang strategis pun penting untuk menunjang keberlangsungan hidup dan keamanan negara. Kedaulatan mutlak yang menjamin adanya kekuasaan yang efektif dan independen dalam mengatur seluruh urusan negara dan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ini memastikan bahwa pemerintahan dapat mengatur hukum, keamanan, dan kebijakan dalam wilayahnya serta melakukan hubungan luar negeri secara otonom. Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi kenegaraan dengan baik untuk menjamin stabilitas, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum dengan negara lain atau pengakuan internasional menjadi unsur konstitutif yang tidak kalah penting. Negara yang sudah memenuhi syarat-syarat awal harus mengedepankan pengakuan dari negara-negara lain supaya eksistensinya sah secara hukum internasional dan dapat berpartisipasi dalam forum global. Pengakuan ini membuka peluang negara tersebut untuk menjalin kerjasama di bidang diplomasi, ekonomi, sosial, dan keamanan yang pada akhirnya memperkuat
posisi negara di kancah dunia. Kesatuan yang tak dapat terpisahkan dalam membentuk sebuah negara. Tanpa terpenuhnya salah satu unsur-unsur tersebut, negara tidak dapat berdiri secara utuh dan tidak dapat berfungsi secara optimal, atau bahkan tidak dapat disebut sebuah negara. Oleh karena itu penting bagi suatu entitas yang ingin menjadi negara untuk memastikan semua syarat ini terpenuhi secara menyeluruh agar dapat berdiri kokoh dan diakui secara internasional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah makna ideologi dalam terbentuknya sebuah negara. Ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya sebuah negara, terutama sebagai pedoman hidup bagi rakyatnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, ideologi negara yang dianut adalah Pancasila, yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari sumber segala hukum dan juga sebagai landasan fundamental yang memberikan arahan, tujuan, serta cara mencapai cita-cita nasional. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembuatan berbagai peraturan perundangan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai pedoman hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam 5 sila yang saling melengkapi, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peran Pancasila sangat vital dalam menjaga keutuhan bangsa serta kedaulatan negara. Dengan adanya Pancasila, masyarakat Indonesia memiliki landasan moral dan etika dalam berinteraksi sosial, berpolitik, dan menjalankan pemerintahan sehingga fungsi kehidupan yang harmonis dan kondusif. Fungsi sebagai alat pemersatu bangsa dalam menghadapi keberagaman yang ada, baik dari suku, agama, ras, budaya, yang mampu menyatukan semua elemen masyarakat agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Pancasila memberikan wawasan dan makna bagi rakyat Indonesia sehingga setiap warga negara memiliki tujuan hidup bersama yang sama, yakni membangun bangsa dan negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Lebih jauh lagi, ideologi ini berperan sebagai arah dan panduan pembangunan nasional serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Pancasila sebagai dasar, setiap kewajiban dan keputusan pemerintah harus berlandaskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut. Hal ini menjamin bahwa pembangunan dan tata kelola negara berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah dirumuskan secara bersama. Pancasila ini juga menjadi pegangan dalam menjaga integrasi nasional dan menjadi landasan dalam hubungan internasional, menjamin bahwa Indonesia tetap berdaulat dan dihormati di kancah global. Negara, khususnya Pancasila dalam konteks Indonesia, sangat fundamental dan menyeluruh. Ideologi menentukan arah pembangunan bangsa, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, membentuk karakter dan jati diri bangsa, sekaligus menjadi pegangan hukum yang menjadi dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi harus terus dijaga dan dikembangkan agar cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, embrio terpecah negara Indonesia menjadi beberapa negara. Baiklah, di sini jawaban saya adalah embrio terpecahnya negara Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang memicu potensi disintegrasi bangsa. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan etnis,
perbedaan etnis, agama, budaya, dan ekonomi yang kerap menjadi sumber konflik dan ketegangan di berbagai daerah. Contoh nyata dari hal ini yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralistik terhadap pemerintah terhadap Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang cenderung sentralistik dan kurang memberikan perhatian maupun perlakuan yang adil kepada daerah-daerah. Perbedaan ideologi antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak menjadi salah satu penyebab utama, ditambah lagi ketimpangan ekonomi yang memperparah situasi. Ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia juga merupakan faktor krusial yang memperkuat potensi perpecahan. Daerah-daerah yang merasa tertinggal dalam hal pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam mulai merasakan ketidakadilan yang signifikan. Contohnya adalah peristiwa Permesta yang muncul di daerah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi. Permesta lahir sebagai respon dan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam pembagian dana pembangunan yang tidak memberikan perhatian yang cukup bagi daerah-daerah tersebut. Rasa ketidakadilan ini tidak hanya menyebabkan ketegangan lokal, tetapi juga menjadi embrio terpecah negara dan mengancam kesatuan bangsa. Agama yang cukup kuat di berbagai wilayah memperkuat potensi disintegrasi. Indonesia adalah negara majemuk dan dengan beragam suku, bangsa, dan agama membutuhkan upaya integrasi yang lebih intensif agar perbedaan ini tidak berkembang menjadi konflik. Kompleksitas keberagaman ini juga tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi medan subur bagi munculnya gerakan-gerakan separatisme yang menuntut kemerdekaan dan otonomi yang lebih luas dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, embrio disintegrasi di Indonesia timbul dari akumulasi faktor ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi, perbedaan ideologi, serta kurangnya pemerataan pembangunan yang semakin menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar dapat dikelola dengan baik dan bijaksana melalui dialog, pemerataan pembangunan, dan penguatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar Indonesia tetap utuh dengan berbagai faktor-faktor. Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa menjaga keadilan dan pemerataan pembangunan menjadi sangat penting dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu wawasan kebangsaan dari kepemimpinan presiden pertama hingga kepemimpinan presiden saat ini. Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan konsep yang berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa ini dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan dan pembangunan negara. Wawasan ini lahir sebagai kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman, menghadapi tantangan, serta menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Sejak masa kepemimpinan presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno hingga presiden-presiden yang memimpin setelahnya, wawasan kebangsaan telah menjadi fondasi utama dalam mengarahkan bangsa Indonesia menuju keutuhan dan kemajuan. Kepemimpinan Presiden Soekarno sangat menonjol dalam membangun wawasan kebangsaan dengan menegaskan pentingnya persatuan melalui ideologi Pancasila dan semangat nasionalisme. Presiden Soekarno menempatkan wawasan kebangsaan sebagai penopang integrasi seluruh wilayah Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Ia memperkuat ikatan nasional dengan proklamasi kemerdekaan dan membangun rasa cinta tanah air
sebagai dasar politik dan sosial. Wawasan kebangsaan pada masa Soekarno bersifat revolusioner, menekankan pada pembebasan dari kolonialisme serta penegakan kedaulatan negara. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, wawasan kebangsaan dipraktikkan dengan fokus pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan stabilitas politik. Soeharto memandang wawasan kebangsaan sebagai instrumen untuk menjaga persatuan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Pemerintah Orde Baru menekankan pentingnya pembangunan yang menyejahterakan rakyat dan menghindari konflik internal. Dalam perspektif ini, wawasan kebangsaan dikaitkan erat dengan pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan penegakan hukum. Pada era reformasi dan pemerintahan setelah Soeharto, wawasan kebangsaan terus berkembang mengikuti dinamika demokrasi dan desentralisasi. Presiden-presiden seperti Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo terus mengedepankan wawasan kebangsaan dalam berbagai kebijakan yang mengedepankan keberagaman, demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Konsep wawasan kebangsaan memperkuat semangat persatuan di tengah pluralitas bangsa dan menyesuaikan diri dengan tantangan global. Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan benang merah dalam perjalanan kepemimpinan nasional yang menegaskan persatuan dalam keberagaman, penegakan kedaulatan, dan pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan setiap presiden Indonesia tidak hanya mewarisi perjuangan pendahulu, tetapi juga menyesuaikan nilai-nilai wawasan kebangsaan sesuai dengan perkembangan zaman, memastikan bangsa Indonesia tetap bersatu dan maju di tengah tantangan nasional dan global. Baiklah, selanjutnya adalah fenomena kerusuhan SARA, suku, ras, agama, dan antar golongan yang terjadi di Indonesia. Fenomena kerusuhan SARA di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks dan berulang sepanjang sejarah bangsa ini. Kerusuhan SARA muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan identitas etnis, keberagaman agama, dan persaingan rasial, serta konflik antar golongan yang sering diperparah oleh ketimbangan ekonomi dan politik. Misalnya, kasus pemberontakan dan konflik yang pernah terjadi di Maluku, Poso, dan Sambas, yang melibatkan perseteruan antara kelompok agama dan etnis yang saling bertikai secara berdarah dan menimbulkan banyak korban, serta kerusakan sosial yang luas. Salah satu penyebab utama kerusuhan SARA adalah adanya pemahaman sempit terhadap paham keberagaman yang menganggap hanya paham sendiri yang benar, disertai kurangnya toleransi dan kesadaran menghargai kebebasan beragama. Radikalisme dan diskriminasi juga memperparah situasi di mana kelompok tertentu merasa dirugikan atau terancam keberadaannya, sehingga munculnya sikap defensif dan agresif. Konflik ini sering dimanfaatkan secara politis untuk menggalang dukungan massa dengan mengusung isu-isu identitas sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Nyatanya yang sangat mencolok adalah kerusuhan Mei 1998 yang dipicu krisis ekonomi Asia dan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, yang kemudian menyulut aksi kekerasan etnis antara pribumi dan etnis Tionghoa. Dalam kerusuhan tersebut terjadi penjarahan, pembakaran aset, dan tindak kekerasan terhadap warga etnis Tionghoa yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah nasional. Selain itu, konflik sempit antara suku Dayak dan Madura juga menunjukkan bagaimana isu SARA
jika tidak dikelola dengan baik, bisa berkembang menjadi kekerasan besar dengan dampak sosial yang serius. Tetapi juga terkait dengan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan provokasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penyelesaian kerusuhan SARA memerlukan kerjasama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan keadilan sosial, membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman merupakan kunci agar Indonesia dapat mengatasi persoalan ini dan menjaga stabilitas serta keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah menjelaskan kembali tentang melting pot budaya besar di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai melting pot budaya besar dunia karena keberagaman etnis, budaya, dan agama yang telah bercampur dan melebur, membentuk identitas nasional yang unik dan kaya. Posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia sejak masa lampau menarik berbagai bangsa seperti Cina, Arab, India, dan Eropa datang untuk berdagang, menetap, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Interaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga budaya dan sosial, sehingga terjadi proses akulturasi budaya yang menghasilkan sintesis nilai-nilai lokal dan pengaruh asing. Perpaduan berbagai budaya dan berbagai suku bangsa tersebut menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata melting pot, di mana perbedaan yang sangat beragam tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga melebur membentuk suku bangsa Indonesia yang solid. Misalnya budaya Betawi lahir dari perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, Arab, dan Eropa di Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana berbagai elemen budaya dapat berintegrasi tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Melalui proses ini, bangsa Indonesia membentuk karakter yang kuat, toleran, dan kaya akan warisan budaya. Fenomena melting pot di Indonesia bukan hanya soal budaya, tetapi juga melibatkan agama, bahasa, seni, dan tradisi yang beraneka ragam. Hal ini menjadi sumber kekuatan bangsa dalam menjalin persatuan di tengah keberagaman. Indonesia juga diakui sebagai negara yang pluralisme bangsa dan etnis yang sangat tinggi. Dan ini menjadi kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan. Melalui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, negara mampu mengelola keberagaman tersebut sebagai modal sosial untuk pembangunan dan kerukunan. Menunjukkan contoh bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam era globalisasi. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam dapat berkontribusi sebagai soft power dalam diplomasi budaya serta memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di pentas dunia. Sebagai tungku peleburan, Indonesia memperlihatkan bagaimana sejarah panjang perjumpaan budaya telah membentuk bangsa yang harmonis dan kaya budaya. Keberagaman ini menjadi kekuatan simbolis dan strategis yang memperkaya kehidupan sosial serta membangun identitas nasional yang kokoh dan bersaing di dunia internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman kewarganegaraan akan membawa kita mempelajari sejarah perkembangan ilmu terkhusus aliran ilmu pemerintahan di Indonesia.
Pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan membawa pada pelajaran mengenai sejarah perkembangan ilmu, khususnya aliran ilmu pemerintahan di Indonesia. Ilmu pemerintahan di Indonesia berkembang seiring dengan dinamika sejarah bangsa, dari masa kolonial hingga era kemerdekaan dan reformasi. Awalnya ilmu pemerintahan ini dikenal melalui istilah Desturkunde atau ilmu tata pemerintahan yang dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda. Pada masa itu, Indonesia merupakan bagian dari ilmu hukum, ilmu pemerintahan, merupakan bagian dari ilmu hukum dan administrasi publik sebagai alat untuk mengelola administrasi kolonial. Setelah kemerdekaan, ilmu pemerintahan mulai berkembang secara mandiri dengan konten dan karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Institusi seperti IIP dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi pusat pendidikan dan perkembangan ilmu pemerintahan yang menitik beratkan pada pembangunan negara kesatuan Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang berdaulat dan penyelenggaraan administrasi yang efektif. Perkembangan ini juga mengikuti proses desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin kuat pasca reformasi 1998, menuntut pemerintahan Indonesia untuk terus memberikan ilmu pemerintahan yang terus relevan dalam memahami hubungan pusat daerah dan dinamika pemerintahan. Beberapa aliran ilmu pemerintahan yang berkembang di Indonesia di antara lain pendekatan normatif, empiris, dan historis. Pendekatan normatif fokus pada aturan, undang-undang, dan konsepsi ideal pemerintahan. Sementara pendekatan empiris mengkaji fenomena sosial dan politik nyata dalam praktik pemerintahan. Pendekatan historis menelaah perkembangan tata pemerintahan bangsa dari masa ke masa, sehingga membentuk karakter ilmu pemerintahan yang khas di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pemerintahan ini, pemahaman terhadap kewarganegaraan juga semakin kuat karena warga negara diharapkan memahami hak, kewajiban, dan peranan mereka dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Selain itu, wawasan kebangsaan juga berfungsi sebagai landasan ideologis dan moral dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Melalui wawasan kebangsaan, ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari struktur dan proses, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus dijunjung seperti Pancasila, keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan di Indonesia adalah ilmu yang berakar pada konteks nasional yang bertujuan membangun negara yang kuat, demokratis, dan berdaulat, sekaligus mendidik warga Indonesia untuk menjadi bagian aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan menghubungkan secara langsung sejarah perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia dengan ideologi, nilai nasional, serta praktik pengelolaan negara modern yang inklusif dan partisipatif. Perjalanan perkembangan ilmu pemerintahan dari masa kolonial hingga sekarang menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini untuk menjaga keberlangsungan negara dan memperkuat identitas negara di era tantangan global yang dinamis. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir di sesi ini adalah mempelajari perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau world class governance. Pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan membawa untuk mempelajari reformasi birokrasi menuju kelas dunia. Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis yang bertujuan memperbaiki kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Proses ini mencakup penyempurnaan struktur organisasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur, serta penciptaan sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks global saat ini, birokrasi dituntut untuk bergerak lebih adaptif dan inovatif, sehingga mampu menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi yang berlangsung dengan tepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi syarat atau prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menuju world class government, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memenuhi standar internasional. Hal ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah diakses, cepat, dan berorientasi pada ketidakpuasan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen penting untuk menciptakan pelayanan yang efektif melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, diperlukan aparatur negara yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu bekerja berdasarkan prinsip kinerja bukan sekedar kepatuhan administratif. Pemerintahan kelas dunia juga menuntut adanya lingkungan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan pengawasan serta budaya integritas. Transformasi menuju pemerintahan kelas dunia tidak dapat dicapai secara instan, tapi membutuhkan tahapan yang sistematis, komitmen kuat dari pemimpin puncak, serta partisipasi seluruh elemen birokrasi. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat dengan penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi efektivitas, dan keadilan. Selain itu, pembangunan ekosistem inovasi dalam birokrasi, penguatan manajemen kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi faktor utama yang mempercepat proses transformasi tersebut. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia diharapkan mampu bersaing secara global, meningkatkan daya saing nasional, dan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Menuju world class government pada akhirnya merupakan upaya menciptakan birokrasi yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain aspek struktural dan administratif, reformasi birokrasi menuju world class government juga menekankan pentingnya perubahan budaya kerja. Selama ini, birokrasi sering dikaitkan dengan pola kerja yang kaku, lamban, dan kurang responsif. Untuk mencapai standar pemerintahan kelas dunia, transformasi budaya kerja harus diarahkan pada nilai-nilai profesionalisme, orientasi hasil atau result oriented, kerja kolaboratif, serta pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan pengguna, citizen-centered service. Pembentukan budaya kerja modern membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, sistem penghargaan dan sanksi, serta teladan dari para pemimpin birokrasi. Di sisi lain, penerapan teknologi dan inovasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang modern. Pemerintah kelas dunia mengintegrasikan seluruh proses tata kelola melalui aplikasi digital, big data, sistem identitas digital, dan layanan satu pintu berbasis teknologi informasi. Dengan digitalisasi ini, birokrasi
menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu mengurangi potensi penyimpangan, sekaligus mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat. Namun, digitalisasi saja tidak cukup tanpa kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta kerangka regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, reformasi birokrasi tidak lepas dari pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Untuk mencapai standar, pemerintah harus memastikan mekanisme audit kinerja, audit keuangan, dan pengawas integritas berjalan secara objektif dan independen. Penguatan pengawasan juga harus melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun hubungan kerja yang lebih kuat dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia memerlukan kerja sama lintas sektor, baik antar pemerintahan pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil. Kolaborasi ini memungkinkan birokrasi memperoleh pandangan yang lebih luas dalam menyusun kebijakan, mempercepat inovasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan komitmen yang konsisten, dukungan politik yang kuat, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola modern, Indonesia berpeluang besar untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, terpercaya, dan mampu berdaya saing dalam lingkungan global yang semakin kompleks. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua dengan cabangnya. Coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam memahami konsep kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan dalam konteks. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, memahami kemajuan negara-negara di luar Indonesia untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Yang kedua, memahami sila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian yang terakhir, kekuatan Indonesia sebagai negara bangsa dan negara dengan kekuasaan maritim yang luar biasa. Baiklah, kita langsung tanpa berbasa-basi, kita langsung lanjut kepada jawabannya. Untuk soal yang pertama, jadi di sini saya mengambil contoh beberapa negara. Yang pertama adalah Malaysia. Jadi, Malaysia berkembang pesat dalam sektor industri, pariwisata, dan pendidikan. Kota-kota besar seperti Kuala Lumpur menunjukkan tata kota modern serta sistem transportasi yang teratur. Pemerintah Malaysia juga mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Kemudian selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara kecil dengan tingkat kemajuan tinggi di bidang ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Pemerintahannya terkenal disiplin dan bersih dari korupsi. Sistem transportasi publiknya sangat tertib dan efisien. Selanjutnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan berhasil bangkit dari keterpurukan pasca perang menjadi negara industri yang maju. Negara ini unggul dalam teknologi industri elektronik, serta budaya populer seperti musik dan film yang sangat mendunia. Selanjutnya adalah Jepang. Jepang dikenal sebagai negara maju dalam bidang otomotif, elektronik, dan robotika. Selain kemajuan teknologi, Jepang juga terkenal dengan budayanya yang sangat disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras masyarakatnya. Selanjutnya adalah negara Cina. Cina merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini berkembang pesat dalam industri manufaktur, perdagangan internasional, serta pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat dan kota modern. Selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja termasuk negara berkembang yang mulai bangkit dari konflik masa lalu.
sektor pariwisata dan industri garmen menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi negara ini. Selanjutnya kita masuk ke Filipina. Filipina unggul dalam bidang jasa, komunikasi, dan penggunaan bahasa Inggris. Negara ini juga memiliki sistem demokrasi yang cukup aktif dan peran masyarakat yang besar dalam kehidupan politik. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui reformasi ekonomi. Negara ini berkembang di sektor industri elektronik, tekstil, dan pertanian modern. Kemudian yang saya masukkan yang paling terakhir adalah negara Thailand. Negara Thailand maju dalam bidang pariwisata, otomotif, dan industri makanan. Budaya dan kuliner Thailand berhasil dipromosikan secara luas hingga dikenal dunia internasional. Jadi Thailand ini maju dalam bidang pariwisata dan juga industri makanan. Di Thailand itu sangat banyak ditemukan wisata-wisata yang jarang ditemui di berbagai negara, dan juga di Thailand sangat banyak makanan-makanan ekstrim yang dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu memahami sila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi penguatan wawasan kebangsaan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap sila-sila dalam Pancasila sangat penting sebagai landasan dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Kita lanjut kepada sila-silanya. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan serta menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Nilai ini memperkuat persatuan bangsa karena mendorong sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam menjunjung tinggi nilai ketuhanan, masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Selanjutnya yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki derajat dan hak yang sama. Nilai kemanusiaan ini menumbuhkan sikap saling menghargai, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemahaman sila ini memperkuat wawasan kebangsaan karena mendorong persatuan atas dasar kemanusiaan, bukan perbedaan latar belakang. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keutuhan negara dan bangsa. Dalam konteks wawasan kebangsaan, sila ini mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai persatuan sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melemahkan rasa nasionalisme jika tidak disikapi dengan bijak. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Sila ini membentuk kesadaran bahwa setiap manusia atau setiap warga negara
memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan politik serta harus mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diperkuat melalui sikap demokratis, toleran, dan tanggung jawab. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung tujuan akhir dari kehidupan berbangsa, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang merata. Nilai keadilan sosial menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis. Pemahaman terhadap sila ini memperkuat wawasan kebangsaan karena menanamkan kesadaran bahwa seluruh warga negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila yang sudah disebutkan di atas, bangsa Indonesia memiliki pedoman yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa. Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar identitas nasional tetap terjaga dan persatuan bangsa semakin kokoh. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yang terakhir adalah kekuatan Indonesia sebagai negara bangsa dan negara dengan kekuatan maritim yang luar biasa. Indonesia merupakan negara bangsa yang terbentuk dari keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dipersatukan dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia karena mencerminkan kekayaan budaya serta potensi sosial yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar dan semangat persatuan yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik maritim yang sangat menonjol. Wilayah laut Indonesia jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratannya, serta terletak pada posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting perdagangan dunia dan pusat perlintasan laut internasional. Potensi tersebut memberikan keuntungan geopolitik dan geoekonomi yang besar bagi pembangunan nasional. Kekuatan maritim Indonesia tercermin dari kekayaan sumber daya laut seperti perikanan, terumbu karang, minyak, dan gas bumi, serta potensi pariwisata bahari. Selain itu, laut juga berperan sebagai pemersatu wilayah Nusantara yang terdiri atas ribuan pulau. Melalui laut, hubungan antar pulau dapat terjalin sehingga memperkuat integrasi nasional dan menjaga keutuhan wilayah negara. Dalam perspektif wawasan kebangsaan, kekuatan Indonesia sebagai negara-negara dan negara maritim yang harus disadari sebagai anugerah sekaligus tanggung jawab. Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Di samping itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah laut serta mencintai produk dan budaya maritim bangsa sendiri. Dengan memanfaatkan kekuatan
Sebagai negara bangsa yang bersatu dan negara maritim yang kaya potensi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju dan berpengaruh di kawasan maupun di dunia. Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan harus terus ditanamkan agar seluruh warga mampu menjaga persatuan, memanfaatkan potensi maritim, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Buku-buku yang bisa dipelajari untuk belajar tentang pemerintahan. Jadi buku ini bukan hanya sekedar teori, tapi panduan praktis untuk memahami tantangan demokrasi lokal. Dengan membaca buku-buku yang akan saya sebutkan, kita semua akan terbuka wawasannya tentang wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan. Jadi yang pertama, buku dengan judul Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Inyuman Sumaryadi Beres, MSc. Kemudian yang kedua adalah judul buku Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Penulis buku adalah Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Buku yang ketiga adalah Metodologi Penelitian Pemerintahan dengan penulis Profesor Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Penulisnya sama dengan penulis Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Buku yang selanjutnya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Penulisnya adalah Dr. Andes Ismail, MSc, dan Dr. Randa Sri Hartati, MSI. Kemudian buku yang kelima adalah Pengantar Ilmu Kependudukan. Penulisnya adalah Imelda Hutasoid. Selanjutnya adalah Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penulisnya adalah Muhammad Erwin SH MHM. Selanjutnya buku dengan judul Hukum Pemerintahan Daerah dengan penulis Nikmatul Huda SH MHum. Kemudian yang ke-8 adalah dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan penulis Muhammad Erwin SH MHum. Buku selanjutnya Metodologi Ilmu Pemerintahan dengan penulis Bapak Sadu Wasistiono dan Profesor Fernandes Simangunsong, SSTP, MAP. Selanjutnya, judul buku Sistem Pemerintahan Indonesia dengan penulis Dr. Randus Inu Kencana Syafi, MSI. Buku selanjutnya, Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Penulisnya Profesor Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Selanjutnya dengan judul Memahami Ilmu Politik. Penulisnya adalah Bapak Ramlan Surbakti. Selanjutnya, judul buku Pengantar Ilmu Pemerintahan. Penulisnya Dr. Suradinata. Selanjutnya, buku yang ke-16 adalah Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern dengan penulis Bapak Frans Magnus Suseno. Kemudian buku yang ke-17 adalah Administrasi Pemerintahan Daerah dengan penulis Bapak Khalif Nurholis dan Enceng.
Kemudian buku yang ke-19 adalah Konstruksi Teori Desa dengan penulis Profesor Dr. Haji Hasan Effendi. Dan buku yang terakhir adalah Makna Otonomi Daerah dengan penulis buku Kus Handajadi. Jadi, jika kita ingin memahami tentang ilmu pemerintahan, kita bisa mulai dari membaca buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi.